Itu diantara beberapa sistem perkawinan yang ada pada masa Arab Jahiliyah. Nah, ketentuan yang ada di dalam ayat ini termasuk juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menghapus semua jenis pernikahan tadi. Jadi muhsinina ghairu musafihin, bahwa pernikahan itu dalam rangka menjaga kesucian diri, ghairu musafihin, bukan dalam rangka perzinahan. Yang lainnya itu kan model-model berzina. Sementara pernikahan yang pertama dengan akad yang suci itu memang dalam rangka menjaga kesucian diri, termasuk garis keturunannya itu jelas. Makanya salah satu tujuan dari diturunkannya syariat Islam itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga garis keturunan dengan model akad yang jelas seperti tadi, akadnya suci, kemudian garis keturunannya itu jelas, siapa ayahnya, siapa ibunya, itu menjadi jelas. Beda dengan model perkawinan yang lainnya, yang tadi seorang perempuan digauli 9 orang laki-laki, kemudian setelah hamil dia menunjuk salah satunya. Itu adalah model perzinahan dan tidak jelas siapa sesungguhnya ayah dari anak yang ada di dalam rahimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir. Dulu kita membahas tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Ada yang diharamkan karena nasab, ada yang diharamkan karena susuan, ada yang disebabkan oleh perkawinan, ada yang pengharamkannya adalah dengan mengumpulkan, kemudian karena masih di dalam perkawinan dengan orang lain. Yang kita lanjutkan pada kesempatan kali ini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Jadi perempuan-perempuan yang masih berada di dalam perkawinan, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Pada masa itu ada satu ketentuan tentang masalah budak. Budak yang ada itu pada waktu biasanya pertama itu lewat dibeli, kemudian lewat peperangan yang menjadi tawanan. Maka budak perempuan yang ditawan ataupun juga laki-laki itu kemudian menjadi milik dari yang menawan, bisa ditebus dengan tebusan tertentu. Kalau tidak ditebus maka menjadi bagian dari budak, termasuk dalam hal ini adalah perempuan. Maka perempuan yang tidak ditebus itu terputus perkawinannya dengan
suaminya, walaupun dia sungguhnya masih punya suami, kecuali nanti dia ditebus. Ini juga sesungguhnya merupakan satu peringatan agar berhati-hati di dalam peperangan. Jadi jangan kemudian melibatkan perempuan, karena di dalam agama Islam satu hal yang memang sangat dihormati adalah persoalan tentang perempuan. Kitab Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Inilah ketentuan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian yang selain itu, an tabtaghu bi amwalikum, kamu mencari dengan harta kamu, muhsinina ghairu musafihin, yaitu dalam rangka untuk menjaga kesucian diri, ghairu musafihin, bukan dalam rangka berzina. Sehingga ketentuan ini juga menghapus praktek-praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Pada masa Arab Jahiliyah ada beberapa model perkawinan. Yang pertama adalah model perkawinan yang kita pertahankan sampai sekarang gitu, yaitu lewat khitbah, mengkhitbah seorang perempuan kemudian melakukan akad secara sah sehingga kemudian terjadi hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada model perkawinan yang lainnya, yaitu ada seorang perempuan, dia digauli oleh sekitar kurang dari 10 orang laki-laki. Ketika dia hamil, kemudian dia memanggil semua laki-laki yang menggaulinya. Tidak boleh seorang pun di antara mereka itu menolak. Nah, setelah itu perempuannya menunjuk, kamu yang jadi bapak dari anak saya. Yang ditunjuk itu tidak boleh untuk menolak, walaupun dia tidak tahu hasil dari siapa sesungguhnya yang ada di dalam rahim perempuan tadi. Akan tapi ketika perempuannya sudah menunjuk salah satunya, maka laki-laki yang ditunjuk itu tidak boleh untuk menolak. Kemudian ada model yang lainnya, yaitu model perzinahan. Seorang perempuan meletakkan bendera di luar rumahnya, dia menerima siapa saja laki-laki yang hendak menggaulinya. Yang model pelacuran lah seperti sekarang. Ketika sudah hamil, sama modelnya, dia panggil orang-orang laki-laki yang pernah berhubungan dengan dirinya. Dia juga menunjuk siapa di antara mereka yang menjadi ayahnya. Jadi walaupun tidak tahu hasilnya dengan siapa, A, B, C, D, E, F, G, semua berhubungan dengan dirinya. Ketika hamil kemudian dipanggil, kamu yang jadi ayah anak saya. Yang ditunjuk tidak boleh untuk menolak. Itu ketentuan yang ada. Ada juga pernikahan yang ingin mencari bibit unggul. Ada seorang perempuan, jadi dia masih terikat perkawinan dengan suaminya, tapi suaminya menginginkan bibit unggul. Dia setelah selesai dari masa bersuci disuruh untuk berkumpul dengan seorang yang mungkin mempunyai kedudukan tinggi, entah mungkin karena kebangsawanannya, karena kepandaiannya. Misalnya kamu kumpul dengan ketua takmir itu. Setelah hamil kemudian kembali kepada suaminya, dan itu diakui sebagai anaknya sendiri, padahal sesungguhnya bukan anaknya, dan dia bangga karena sudah mendapatkan keturunan dari bibit unggul. Itu diantara beberapa sistem perkawinan yang ada pada masa Arab Jahiliyah.
Nah, ketentuan yang ada di dalam ayat ini termasuk juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menghapus semua jenis pernikahan tadi. Jadi muhsinina ghaira musafihin, bahwa pernikahan itu dalam rangka menjaga kesucian diri, ghaira musafihin, bukan dalam rangka perzinahan. Yang lainnya itu kan model-model berzina. Sementara pernikahan yang pertama dengan akad yang suci itu memang dalam rangka menjaga kesucian diri, termasuk garis keturunannya itu jelas. Makanya salah satu tujuan dari diturunkannya syariat Islam itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga garis keturunan dengan model akad yang jelas seperti tadi, akadnya suci, kemudian garis keturunannya itu jelas, siapa ayahnya, siapa ibunya itu menjadi jelas. Beda dengan model perkawinan yang lainnya yang tadi seorang perempuan digauli 9 orang laki-laki. Kemudian setelah hamil dia menunjuk salah satunya. Itu adalah model perzinahan dan tidak jelas siapa sesungguhnya ayah dari anak yang ada di dalam rahimnya, karena semuanya berpotensi untuk menjadi ayahnya, hanya saja kemudian pemilihannya sekehendak hati perempuan tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi dengan turunnya ayat ini kemudian model-model pernikahan yang ada pada waktu itu diharamkan, ghairu musafihin, bukan dalam rangka perzinahan, akan tapi dalam rangka menjaga kesucian diri. Salah satu tujuan dari diturunkannya syariat Islam itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka segala sesuatu yang berpotensi untuk merusak persoalan keturunan ini diharamkan di dalam agama, termasuk adanya pernikahan. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Famastamta'tum bihi minhunna, maka sesudah kalian bersenang-senang dengan mereka, fa'atuhunna ujurahunna fariidah, berikan kepada mereka imbalannya sebagai satu bentuk kewajiban. Yang ini berkaitan dengan mahar ya. Jadi mahar itu adalah satu bentuk kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam pernikahan walaupun tidak masuk di dalam rukun nikah ya, akan tapi merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan, terutama setelah keduanya melakukan hubungan suami istri. Wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah, akan tetapi tidak apa-apa jika ada kerelaan hati di antara keduanya itu sesudah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakima, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh orang-orang atau ulama Syiah berkaitan dengan ayat ini. Bagi orang-orang Syiah, ayat ini dalam pandangan mereka merupakan dasar dari diperbolehkannya nikah mut'ah. Dari kata famastamta'tum bihi minhunna, jadi dari istimta'. Jadi dalam pandangan mereka ayat ini merupakan dasar dari diperbolehkannya nikah mut'ah. Termasuk yang menjadi hujjah dari mereka adalah fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Penyebutan tentang mahar di dalam ayat ini adalah dengan kata ajr, dengan kata imbalan, yang itu berbeda dengan yang lainnya dalam pandangan mereka. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 4 seperti yang sudah kita bahas,
itu dengan menggunakan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, berikan kepada istri shadaqah, sedangkan di sini adalah dengan kata ujur, dengan kata ajr, imbalan. Apalagi ada di sebagian sahabat yang menambahkan famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamman, sampai batas waktu tertentu. Maka dalam pandangan mereka ini adalah dalil dari adanya nikah mut'ah. Akan tetapi hal ini kemudian dibantah oleh ulama-ulama Sunni, di mana mereka menyatakan bahwa kalau tentang persoalan pemilihan kata ajr, maka sesungguhnya pernikahan yang sah, yang biasa itu juga ada yang menggunakan kata ajr, tidak menggunakan kata shadaqah atau sudak. Contohnya adalah perkawinan antara Nabi Musa alaihi salam dengan anak dari Nabi Syuaib, di mana di dalam Al-Qur'an itu juga diungkapkan dengan kata ajr. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurali thamaniya hijaj. Itu ungkapan yang dikemukakan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, saya akan menikahkan kamu dengan salah satu anak saya, ala an ta'jurali, dengan imbalan, dengan mahar. Di sini maharnya adalah thamaniyah hijaj, menggembala selama 8 musim, 8 tahun. Jadi di dalam ayat itu juga menggunakan ala an ta'jurali, kata ajr, sehingga apa yang dikemukakan oleh orang-orang Syiah bahwa di dalam ayat ini menggunakan kata ajr, imbalan, upah, maka dalam pandangan mereka ini menggambarkan tentang nikah mut'ah. Dalam pandangan ulama Sunni itu adalah sesuatu yang tidak benar, karena di dalam Al-Qur'an pun ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata ajr untuk pernikahan yang memang dengan akad yang sah, seperti halnya pernikahan antara Nabi Musa alaihi salam dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib, sehingga alasan mereka itu kemudian terpatahkan. Memang di awal dari perjalanan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memperbolehkan nikah mut'ah pada saat darurat, ketika umat Islam melakukan peperangan di mana mereka jauh dengan istri-istri mereka, maka di awal kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan nikah mut'ah. Akan tapi pada akhirnya Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat, ada beberapa riwayat yang mengharamkan. Yang terakhir dikatakan bahwa diharamkan pada haji wada, diharamkan selama-lamanya. Karena memang antara pernikahan biasa dengan pernikahan mut'ah itu ada beberapa perbedaan. Kalau nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang sementara dalam jangka waktu tertentu. Saya menikah dengan kamu 1 pekan saja atau 3 hari saja. Kemudian tanpa adanya saksi itu diperbolehkan di dalam nikah mut'ah. Dan di antara mereka itu tidak terjadi yang namanya hak waris. Jadi kalaupun terjadi perceraian atau meninggal salah satunya di dalam masa pernikahannya, maka tidak ada hak waris. Beda dengan pernikahan biasa. Dan pernikahan nikah mut'ah ini adalah tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan yang ada di dalam agama Islam, yaitu dalam rangka menjaga kesucian, kemudian membangun rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah membangun keturunan, hifdzun nasl itu kan, menjaga keturunan dalam artian
keturunannya itu diberikan pendidikan yang baik dan benar. Kalau di dalam nikah mut'ah, selesai pernikahan, masalah anak kemudian tidak diurus, dan ini sekali lagi adalah satu hal yang memang jauh dari ajaran luhur yang ada di dalam agama Islam. Sehingga memang para ulama Sunni menolak apa yang dikatakan oleh para ulama Syiah bahwasanya ayat ini merupakan dasar dari dihalalkannya pernikahan mut'ah, dengan alasan-alasan tadi bahwasanya di dalam ayat ini digunakan kata ajr dalam sebagai ganti dari mahar. Jadi maharnya itu ajr. Akan tapi kemudian dibantah bahwa di dalam ayat yang lain ternyata memang ada juga yang menggunakan kata ajr dalam pernikahan yang sah, yaitu pernikahan antara Nabi Musa alaihi salam dengan pernikahan dengan putri dari Nabi Syuaib. Kemudian setelah berbicara tentang perempuan merdeka, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang perempuan yang tidak merdeka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Barang siapa di antara kalian tidak mampu untuk memberikan mahar, tidak mampu untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka yang mukminat, famimma malakat aymanukum, maka silahkan kalian menikahi perempuan-perempuan yang menjadi milik, dalam artian yang perempuan budak yang tidak merdeka, min fatayatikumul mukminat, dari budak-budak perempuan yang mukminah. Allahu a'lamu bi imanikum, Allah itu Maha mengetahui iman kalian. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Fankihuhunna bi idzni ahlihinna, maka nikahilah mereka dengan izin dari ahlihinna, keluarga mereka, yaitu tuan-tuan mereka. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, berikan kepada mereka maharnya dengan ma'ruf, dengan baik. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan, dalam rangka menjaga diri, bukan karena perzinahan, bukan dalam rangka berzina, wala muttakhidati akhdan, dan juga bukan dalam rangka menjadikan pria itu sebagai piaraan. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahsyatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Jika mereka itu sudah menikah, maka jika mereka melakukan perbuatan fahisyah, bagi mereka separuh dari hukuman yang diberikan kepada perempuan merdeka. Dzalika liman khasyal anata minkum, demikian itu bagi siapa yang takut berzina di antara kalian. Wa antasbiru khairul lakum, bersabar itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keringanan bagi seorang laki-laki, dan ini tentu berkaitan dengan persoalan yang ada pada masa lalu ketika masih ada budak perempuan. Kalau sekarang ketika tidak ada budak perempuan, maka persoalan yang seperti ini sudah tidak bisa digunakan. Dulu ketika masih ada budak perempuan, kemudian ada di antara laki-laki yang dia tidak punya kemampuan untuk memberikan mahar kepada perempuan yang merdeka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, silahkan kalian itu menikahi budak-budak perempuan. Namun ada persyaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menikahi budak perempuan. Yang pertama yang berkaitan dengan orang yang hendak menikahi,
yaitu pertama dia tidak punya kemampuan, mungkin sangat miskin. Kemudian yang kedua dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam perbuatan zina kalau tidak segera menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, silahkan kalau mau menikahi budak perempuan. Tapi syaratnya budak perempuan itu pertama adalah mukminah, min fatayatil mukminat. Dia adalah dari budak yang mukminah. Kemudian yang kedua adalah uhsinna, muhsanat juga. Jadi dia masih suci. Dan itu dilakukan bukan dalam rangka perzinahan, tadi juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian menjadikan pria itu sebagai piaraannya. Maka kemudian dimintai izin dari tuannya karena tuannya yang berhak terhadap budak perempuan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan bahwa bersabar itu lebih baik, wa antasbiru khairul lakum, bahwasanya bersabar, menahan diri sehingga bisa menikahi perempuan yang merdeka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di dalam agama kita, dalam Islam, persoalan tentang mahar itu juga dimudahkan. Supaya apa? Supaya seorang laki-laki itu bisa menikahi perempuan merdeka. Sebab ketika menikahi perempuan yang tidak merdeka, budak, itu ada ketentuan yang berbeda nanti juga dengan persoalan keturunannya juga. Maka menikahi perempuan yang merdeka itu adalah sesuatu yang memang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti berkaitan dengan keturunannya juga menjadi anak yang merdeka. Sehingga persoalan mahar itu juga diberikan ketentuan. Rasulullah SAW itu menyatakan khairus shadaq aisaru, sebaik-baik mahar itu yang paling mudah. Jadi yang mudah, tidak menyulitkan, walaupun bukan paling murah ya, aisaru yang paling mudah, tapi tidak kemudian menunjukkan paling murah. Untuk apa? Untuk menjadikan pernikahan itu segera bisa dilakukan. Artinya jangan kemudian dipersulit, supaya benar-benar terjadi pernikahan. Karena dengan pernikahan yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Pernikahan kemudian menjadikan seorang itu bisa menjaga kesucian dirinya, diharapkan kemudian terhindar dari perbuatan zina. Maka persoalan tentang mahar itu juga diberikan ketentuan oleh Rasulullah SAW, khairus shadaq aisaruh, dipermudah, jangan kemudian dipersulit. Jangan seperti yang terjadi pada masa Arab jahiliyah yang kemudian ditetapkan dengan harga yang sangat tinggi. Makanya dalam hal ini ketika diberikan ketentuan mahar yang tinggi dan yang laki-laki tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, silahkan ya kalau memang tidak bisa, dan nikahilah budak-budak perempuan, akan tetapi bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasbiru khairul lakum, lebih baik kalian bersabar sehingga bisa menikahi perempuan mukminah yang merdeka. Karena itu lebih menjamin di dalam kehidupan rumah tangga, karena kalau merdeka tidak ada kaitannya dengan tuannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat ini kemudian juga ditegaskan tentang pernikahan itu. Ada kata-kata yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan. Hatta terhadap budak perempuan, kemudian tujuannya di situ adalah muhsanat, dalam rangka menjaga kesucian diri. Ghairu musafihat, bukan dalam rangka berzina, sifah. Wala muttakhidati akhdan,
bukan juga menjadikan laki-laki itu sebagai piaraannya. Jadikan piaraannya. Dia kan merupakan milik dari tuannya. Maka dalam pernikahan dengan budak perempuan ini bukan menjadikan pria tadi sebagai piaraannya, dan kemudian dia kembali dengan tuannya, dinikmati tuannya kemudian oleh suaminya. Ini tidak dibenarkan. Sehingga dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan tentang bagaimana sesungguhnya pernikahan itu. Pernikahan itu adalah dalam rangka untuk menjaga kesucian diri. Karena memang manusia sesungguhnya diberikan rasa keindahan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap perempuan. Jadi terhadap lawan jenis itu memang satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk membangun rumah tangga. Maka diberikan saluran yang benar, jalur yang benar lewat pernikahan. Sebab ada di agama yang lain yang kemudian mengharamkan pernikahan itu. Jadi mengharamkan pernikahan karena itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, sama halnya dengan binatang. Nah, di dalam agama kita tidak, itu bukan sesuatu yang kotor. Yang penting salurannya itu adalah benar, jalan yang ditempuh itu adalah benar, digunakan dalam rangka menjaga kesucian diri. Muhsinin ghairu musafihin, dalam rangka menjaga kesucian supaya tidak terjatuh kepada perzinaan. Maka diperbolehkan. Bahkan ini merupakan satu sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, itu adalah bagian dari sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang merupakan satu kodrat yang harus dilakukan oleh manusia. Manusia kalau normal ya dia akan berkeluarga, termasuk di dalamnya terjaga apa yang menjadi salah satu tujuan dari ditetapkannya syariat, yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dengan adanya perkawinan maka keturunan itu akan terjaga, nasabnya termasuk juga keberlangsungannya, di mana ada garis yang jelas siapa ayahnya, siapa anaknya, dan dengan demikian keberadaan manusia di muka bumi itu juga akan terjaga. Akan tapi tetap sekali lagi di dalam agama ada satu ketentuan yang harus dilakukan supaya pernikahan itu menjadi sesuatu yang suci, yaitu dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama, sehingga yang tadinya haram menjadi halal. Di dalamnya kemudian juga terdapat pelimpahan amanah. Jadi bukan sesuatu yang kotor seperti halnya yang dianggap oleh sebagian agama yang lain. Kalau kita lihat di antara agama yang lain itu kan ada yang mengharamkan pendeta tidak boleh menikah, biarawati juga tidak boleh menikah. Di dalam agama Buddha misalnya, ya pendeta-pendetanya itu tidak boleh menikah, menjaga dari hal-hal yang dalam pandangan mereka sifatnya duniawi, yang sifatnya kotor. Di dalam agama kita tidak. Bahkan hubungan suami istri bagi di dalam agama kita, kata Rasulullah SAW, itu juga mendapatkan pahala. Dan sahabat itu sampai bertanya, ya Rasul, masa yang seperti itu ibadah? Iya, kata Rasulullah, gimana kalau diletakkan pada tempat yang tidak benar? Apakah berdosa? Ya, berdosa. Ya, kebalikan dari dosa itu pahala. Kalau diletakkan di tempat yang tidak benar itu berdosa, maka kalau diletakkan di tempat yang sebenarnya itu
berpahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, suci, yang di dalamnya kemudian suami istri manusia menjaga kesucian diri, di dalamnya kemudian juga terjaga yang namanya garis keturunan dengan baik, sehingga keberadaan dari manusia itu menjadi terus berlangsung. Yang kalau tidak ada perkawinan, maka mungkin saja akan terputus yang namanya manusia, atau kalau terjadi perzinahan, maka garis keturunan itu tidak akan bisa diketahui dengan baik dan benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu ketentuan tentang pernikahan, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah muhsinin ghairu musafihin, dalam rangka untuk menjaga kesucian diri supaya manusia itu tidak terjatuh ke dalam perzinahan. Itu diantaranya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah bagian dari perintah Allah, bagian dari sunnah dari Rasulullah SAW. Manakala seorang itu menikah karena melakukan perintah Allah, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, maka berarti dia menjalankan satu perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan itu merupakan bagian dari ibadah di dalam agama kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.